Zahir Online. Apa sih saran terbaik untuk melatih keberanian teman-teman pengusaha untuk mengambil resiko? Nah ini Tadi ketika tadi ya, fokus itu kan ada risikonya. Teman-teman kenapa sih bisnisnya gonta-ganti? Karena mereka takut gagal. Nah, Wah, ini udah gagal nih, gue betul, mau pindah deh. betul, Nah, betul. sedangkan kalau fokus itu ada resiko kan. Nah, bagaimana sih melatih supaya kita sebagai pengusaha punya keberanian untuk mengambil resiko yang jauh lebih baik? Jadi kalau lagi ya anak putuk ini kita selalu kita kutip ya ayah anak lagi gitu ya. Nanti ini ada alasan kenapa? Karena nanti yang lain itu menjadi secondary gitu ya. Ketika kita yakin ada suatu teori yang kita udah yakin terbukti. Ketika kita kecil kita jalan sama ayah kita kan gitu ya. Nah, teman-teman, apapun yang kita lakukan sebagai kita berdagang ya, pengusaha dan apapun istilahnya, kita kan harus berlatih akan sabar yang bentuknya dua sabar. Ya. Nah, sabar ini satu sabar atas diri kita sendiri, ya itu tadi ya yang tadi Bro Muhammad ajarin kita. Sabar sama diri kita. Ketika orang lain maju, kita kurang maju, sabar aja. Kita rapiin loh. Mungkin kita kurang rapi nih toko, mungkin service kita agak slow, mungkin pelayan kita kurang ramah. Yuk kita lihat kan gitu ya. Tapi kan sabarnya ada dua. Sabar yang kedua adalah sabar sama orang lain kan. Jadi banyak pengusaha dia sabar sama dirinya, dia rapiin semuanya, tapi dia nggak sabar sama orang lain. Misalnya kenapa? Orang kita dagang nih, pasti deh kalau orang dagang pasti ada yang nepu kan gitu ya, ada yang udah ambil barang bayarnya nggak on time kan gitu ya. Ini cerita lama tapi ya berulang lagi aja, tokonya aja yang beda gitu. Nah, sabar yang kedua ini terkadang lebih berat dibanding yang sabar pertama. Karena elemennya di pertama itu kan di diri kita sendiri, lebih mudah kita mengontrol diri kita sendiri. Ketika kita berhadapan dengan sabar yang kedua ini tadi, waduh gue gak enak nih gitu ya, sama suppliernya nggak asik gitu ya, misalnya kita bilang gitu, atau males nih, kenapa? Aduh, dia ngambil barang cepat, pas bayarannya lama gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru keluar. Nah, ini kan konsekuensinya. Nah, ini dari mentor ya, ini dari mentorannya ya. Dia ini masya Allah nih orang ya, dia orang Kiwi nih. Dia bilang begini, dia bilang when I pay you good money, ini waktu Anda jadi manajernya dia nih, jadi operation manajernya. Dia bilang your job description, kan kita tanya Yong, look Tony, show me my job description. Dia cuma ngomong gini, your job descriptions is to put up with all the hassles. You can put up with all the hassles, take the hassles away from me. That's your description. Apa ya? Jadi kalau bahasa kita gini, itu job description kita ketika kita di dalam senior role itu adalah untuk ngambil pusingnya orang gitu kan. Jangan sampai pusingnya yang punya tuh balik ke dia gitu kan. Makanya lo gue bayar kan gitu. Ambil dong pusingnya. Jangan sampai telepon gue ini, misalnya kata bos kita kan, jangan sampai telepon gue ini berdering untuk urusan yang sini kurang rapi, itu urusan lo gitu kan. Jangan kasih gue gitu kan. Dapat ya? Nah itu juga cara simple sebenarnya. Sama kayak dia nanya juga, kita bicara tentang it's quite interesting ya. When I negotiate my pay, dia Anda nggak pernah nanya berapa gajinya. Sampai udah kelar semua dia bilang begini, look Reza, can I ask me what's your pay? And I said, no, doesn't matter. I just want to experience I want a good experience. Akhirnya dia cuma ngomong gini, look, I tell you what, since you like that, dia bilang, here's the budget, pay yourself. Pay yourself. After all the expenses, and I've got to make such, and pay yourself. Nah, ini kan ini kan kita ditantang untuk bisa amanah kan. Jadi dalam arti, kalau kita dikasih satu set, berarti gampang. Ini setnya kita bayar sekian. Tapi kita bilang pay yourself after all the expenses, berarti kita kan jaga dulu nih. Bener nggak? Udah kebayar nggak anak buah? Udah kebayar nggak ini? Gitu kan ya. Itu you pay yourself in the end. Nah, memang dan kita tertantang. Nah, tapi itu kan fair gitu ya. Tapi berapa banyak sih anak muda zaman sekarang ataupun ya kayak Bro Muhammad kayak begini, kayak CEO, berani nggak sih CEO zaman sekarang gitu ya? Pay yourself gitu loh. Ambil sisanya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin udah lo ambil sisanya dah gitu kan. Kalau banyak kalau udah kan gitu. Nah ini sebenarnya cara yang fair. Jadi sebenarnya kenapa kita bilang fair? Karena ketika kita kerja sebagai senior management, sebenarnya kita sedang melatih diri kan. Yang untung kan kita kan.
Mungkin nggak secara financial, dan untung ini nggak mesti selalu diukur secara financial. Sama nih, sekarang kita bicara mentor ya. Nah, dia juga orang yang sama yang mengatakan begini, bahwa you gotta take a job where you learn the most, not the job that pay you the most. Nah, ini juga konsep gitu ya. Gitu ya. Nah, kebalikannya, sebenarnya banyak anak muda yang sekarang siap untuk gabung sama perusahaan, ya bukan comparing pay. Terlebih millennials ya, kayak Bro Muhammad ini kan millennials ya, sama teman-teman yang lain kan millennials ya. Millennials sekarang comparing pay slips. Mike, I've got this. Oh, I'm 6-figure. Look, I'm 7-figure. Whatever it may be, gitu kan. Nah, tapi cara yang salah. Karena sejatinya ketika dia belajar sesuatu, ya, during his tenure at a certain place, he's learning the most, kan gitu.